Oke, selamat pagi, siang, dan juga malam, ataupun malam, teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan soal mengenai chapter 17, investment. Jadi, di sini saya sendiri dengan nama Cakradana Waditya Pujiarto, dengan NIM 2021 1211023, dan juga ada Dan, rekan saya. dan saya Dani Aksan Arasat dengan nomor induk 2021 12 018. Saya Muhammad Fitra Faizin Sahal dengan NIM 2021 1211025. Dan saya Salmiati Tandi Bilang dengan NIM 2019 123 1039. Oke, lanjut. Jadi pembahasan soal yang pertama itu 17.9. Jadi pengungkapan laba rugi mengenai pengungkapan laba rugi komprehensif. Jadi diasumsikan ini informasi yang sama dengan E17.6 dan Steffi Graf SE ini melaporkan laba bersih pada tahun 2019 ini sebesar 120.000 dan pada tahun 2020-nya itu sebesar 140.000. Nah, total keuntungan yang dimiliki ini termasuk keuntungan atau kerugian yang direalisasikan ini sebesar 40.000 pada tahun 2020. Nah, instruksinya ini diminta siapkan laporan laba rugi untuk 2019 dan juga tahun 2020. Next. Nah, jadi untuk laporannya ini 2019 ini jadi net income-nya ini kan tadi sebesar 120.000. Terus untuk other comprehensive income-nya ini di unrealized holding gain-nya ini sebesar 1.100. Jadi maka comprehensive income ini sebesar 121.100. Nah, habis itu untuk yang tahun 2020-nya net income ini kan 120.000. Nah, terus other comprehensive income ini tadi soal 40.000. Terus untuk holding gain itu ada reclassification adjustment for loss include in net income-nya ini 2.400. Maka di total itu 42.400. Nah, net income ini ditambah dengan net income yang awal 120.000, maka hasilnya ini 162.400 menjadi comprehensive income. Nah, habis itu untuk accumulated other comprehensive income-nya ini ada beginning balance pada Januari 1 2020 ini sebesar 1.100, terus current period other comprehensive income-nya 40.000, terus untuk amount reclassified from accumulated other comprehensive income ini 2.400. Maka untuk unrealized holding gain-nya ini 42.400. Maka di jumlah dari unrealized sama beginning balance-nya ini 42.400 tambah 1.100, maka hasilnya ini 43.400 sebagai ending balance pada Desember 31 2020. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, masuk ke soal yang selanjutnya. Di sini pada entry jurnal untuk metode nilai wajar dan metode ekuitas. Nah, ilustrasinya di sini terdapat dua situasi, yang dimana situasi pertama, Hatcher Cosmetic mengakuisisi 10% dari 200.000 saham biasa daripada perusahaan Ramirez Fashion dengan total biaya sebesar $14 per saham pada tanggal 18 Maret 2019. Kemudian tanggal 30 Juni, Ramirez mengumumkan dan membayarkan dividen tunai sebesar $75.000. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember, Ramirez melaporkan laba bersih sebesar $122.000. Dan di tahun tersebut, pada tanggal 31 Desember, harga pasar saham Ramirez Fashion itu naik menjadi $15 per lembar saham. Kemudian investasi tersebut diklasifikasikan sebagai perdagangan. Dan masuk ke situasi yang kedua. Untuk Holmes Income di sini memperoleh pengaruh signifikan atas Nadal Corporation dengan membeli 25% dari 30.000 lembar saham. Biasa saham Nadal yang beredar dengan total biaya $9 per lembar saham di tanggal 1 Januari 2019.
Kemudian pada tanggal 15 Juni, Nadal mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar $36.000, serta pada tanggal 31 Desember, Nadal melaporkan laba bersih sebesar $85.000 untuk tahun tersebut. Di sini instruksinya kita diminta untuk mempersiapkan semua entry jurnal yang diperlukan pada tahun 2019 untuk kedua situasi tersebut. Next. Oke, masuk di situasi yang pertama di mana jurnal entry by HR Cosmetic. Di sini untuk merecord pembelian 20.000 lembar saham dengan 10% diskon dari Ramirez Fashion dengan harga $14 per lembar saham, maka dicatat pada tanggal 18 Maret 2019 itu equity investment sebesar, sebentar. Oke. Equity investment sebesar 20.000 dikali dengan harga per lembar sahamnya $14, maka didapat 280.000 pada cash 280.000. Kemudian untuk merecord dividen yang pembagian dividen itu pada tanggal 30 Juni 2019, maka dicatat karena nominal pembagian dividen tunainya itu sebesar 75% dan mengakuisisi 10%-nya, maka didapat 75.000 dikali 10%, dicatat cash pada dividen revenue sebesar 7.500. Dan kemudian untuk merecord investment at fair value-nya tanggal 31 Desember 2019, yaitu fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss income sebesar 20.000. Yang dimana selisih antara harga saham di awal yaitu $14 per lembar, kemudian di akhir sahamnya naik menjadi $15 per lembar, maka didapat selisihnya $1 per lembar, dan yang dimilikinya adalah $20.000 lembar, maka didapat gain itu sebesar $20.000. Oke, next. Masuk ke situasi yang kedua. Oke, untuk di situasi yang kedua di sini, untuk journal entries Holmes Inc. Untuk merecord pembelian 25% dari Nadal Corporation Ordinary Share itu tanggal 1 Januari. Karena Holmes Income ini memperoleh Nadal Corporation dengan membeli 25% dari 30.000 lembar saham biasanya Nadal. Nah, maka 25% dari 30.000 kemudian dikalikan dengan harga per lembarnya yaitu 9, maka didapat angka 67.500 dan dicatat pada equity investment pada cash sebesar 67.500. Kemudian untuk obtain significant influence over Nadal Corporation di sini untuk mencatat pendapatan dari dividen, maka dari 25% saham yang dimiliki dikalikan dengan pembagian dividen yang beredar yaitu sebesar $36.000, maka 36.000 dikali 25% didapat 9.000 dicatat pada cash pada equity investment. Dan yang terakhir untuk merecord Holmes share 25% of Nadal Corporation, itu nilai nominalnya kan 85.000, melaporkan laba bersihnya yang tadi. Kemudian karena kepemilikannya 25%, maka dikalikan dengan 85.000 sebesar 21.250 dicatat equity investment pada investment income. Selanjutnya. Oke, di sini masuk ke soal selanjutnya, di mana Cairo Corporation memiliki obligasi pemerintah yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2019. Kemudian, obligasi ini memiliki nilai nominal sebesar $800.000 Amerika Serikat dengan biaya perolehan diamortisasi sebesar $800.000 dan nilai wajar sebesar $740.000. Dalam mengevaluasi obligasi tersebut, Cairo ini menetapkan kalau obligasi tersebut memiliki penurunan nilai permanen sebesar $60.000. Kemudian penurunan nilai dengan demikian
perusahaan meyakini bahwa akuntansi penurunan nilai sekarang sesuai untuk obligasi ini. Nah, di sini instruksinya kita diminta untuk yang pertama, yaitu membuat jurnal untuk mengakui penurunan nilai. Kemudian yang kedua, beberapa nilai pokok obligasi yang baru, yang dimana mengingat bahwa nilai jatuh tempo dari obligasi tersebut adalah $800.000. Dan haruskah Cairo Corporation mengamortisasi selisih antara nilai tercatat dan nilai jatuh tempo selama umur obligasi tersebut? Dan instruksi yang terakhir yaitu, jika di tanggal 31 Desember 2020 nilai wajar obligasi daerah itu sebesar $760.000, kita diminta untuk menyiapkan ayat jurnal jika ada untuk mencatat informasi tersebut. Selanjutnya. Oke, di sini untuk menjawab soal yang pertama, kita diminta untuk merecord jurnal untuk mengakui penurunan nilainya. Di sini karena nilai awalnya sebesar 800.000, kemudian nilai wajarnya sebesar 740.000, maka didapat selisihnya sebesar 60.000, dicatat loss on impairment pada allowance for impairment debt investment. Kemudian untuk instruksi yang kedua, di situ haruskah corporation mengamortisasi selisih antara nilai tercatat dan nilai jatuh tempo selama umur obligasi tersebut. Nah, yang dimana nilai wajar yang barunya itu adalah 740.000 jika bonds are impaired. Itu bisa diamortisasi untuk original maturity value-nya. Kemudian untuk perintah yang ketiga, yaitu kalau nilai wajar obligasinya 760.000, kita diminta untuk menyiapkan ayat jurnal. Maka karena nilai wajaran 760.000 dan nilai wajar yang yang terakhirnya itu adalah 740.000, didapat selisihnya sebesar 20.000, kemudian dicatat allowance for impairment debt investment pada reversal of impairment loss. Oke. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan di problem 17.6 investasi ekuitas. MC Erloy PLC memiliki portofolio sebagai berikut. Investasi berikut pada tanggal 30 September 2019. Tanggal pelaporan terakhir pada berikut: trading investment, cost, and fair value. Yang dimana Horton Income Ordinary senilai 5.000 shares dan cost-nya €215 dan fair value-nya €200.000. Dan Monty Income Preference 3.500 shares, cost-nya $133.000, fair value-nya $140.000. Dan Ayukat Corporation Ordinary 1.000 shares dengan cost $180.000 dan fair value $179.000. Pada tanggal 10 Oktober 2019, saham Horton dijual dengan harga €54 per saham. Di selain itu, 3.000 saham biasa Patriot diakuisisi dengan harga €54,50 per saham pada 2 November 2019. Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2019 adalah Monty €106.000. Patriot €132.000 dan Eucat €193. Semua investasi tersebut diklasifikasikan sebagai diperdagangkan. Instruksinya yang dimana buatlah entry jurnal untuk mencatat penjualan pembeli dan entry penyelesaian yang terkait dengan investasi perdagangan pada kuartal terakhir 2019. Yang B, bagaimana entry pada bagian A akan berubah jadi investasi diklasifikasikan sebagai non-perdagangan. Yang dimana pada instruksi ke A, yang pertama yaitu tentang pada 10 Oktober 2010, yang dimana cash di debit senilai 270 dari 5.000 dikali €54,
dan kepada gain on sale of stock dikredit senilai 55.000 euro dan equity investment dikredit senilai 215.000 euro. Yang kedua, pada tanggal 2 November 2010, yang dimana equity investment didebit senilai 163.500 dari 3.000 dikali 54,50 euro. Kepada cash dikredit senilai 163.500. Yang ketiga, at September 30, 2010, MC Elroy had the following fair value adjustment. Equity investment portfolio 30 September 2010, yang dimana Horton Income Ordinary 215 pada cost dan kepada 200.000 euro kepada fair value. Terus di total unrealized gain loss, yang dimana 200 dikurangi 215 menjadi minus 15.000. Situ monthly income preference 133.000 kepada cost dan 140.000 di fair value. Habis itu dikurangi 140 dikurangi 133 menjadi 7.000 dan seterusnya. Nah itu jawaban yang kedua, at the December 31, 2010, MC Elroy had the following fair value adjustment. Equity investment portfolio 31 December 2010, yang dimana the entry on December 31, 2010 is the tour as follows. Realized holding gain loss income 36.500 kepada security fair value adjustment dikredit senilai 36.500. Selanjutnya yang B, yang dimana entry akan sama kecuali bahwa alih-alih mendebit dan mengkredit akun yang terkait dengan investasi perdagangan. Akun yang digunakan akan dikaitkan dengan investasi non-perdagangan. Selain itu, akun keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasi ekuitas digunakan sebagai pengganti keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasi penghasilan. Kerugian kepemilikan yang belum direalisasikan dalam kasus ini akan dikurangkan dari bagian ekuitas daripada dibebankan ke laporan laba rugi. Selanjutnya yang akan diteruskan oleh teman saya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu instrumen keuangan derivatif Bendahara Militer AG telah membaca di internet bahwa harga saham biasa WADI akan lepas landas. Untuk mendapatkan keuntungan dari perkembangan potensial ini, Miller membeli opsi beli pada saham WADI pada tanggal 7 Juli 2019 seharga 240 euro. Opsi beli tersebut untuk 200 saham atau nilai nasional dan harga kesepakatan adalah 70 euro. Harga pasar saham WADE pada tanggal tersebut adalah 70 euro. WADE pada tanggal tersebut adalah 70 euro. Opsi ini akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2022. Maaf, 31 Januari 2020. Data-data berikut ini tersedia sehubungan dengan opsi beli tersebut. Itu pada tanggal 30 September 2019 pada market price of one share yaitu 77 euro per share dan time value of call option yaitu 180 euro dan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 75 euro per share dan time value of call option sebesar 65 euro. Begitu juga pada tanggal 4 Januari 2020, market price of white share-nya sebesar 76 euro per share dan time value of call option sebesar 30 euro. Di sini ada 4 pertanyaan yang akan kami jawab, yaitu yang pertama,
pada 7 Juli 2019 investasi dalam opsi beli saham WADE. Dan yang kedua, 30 September 2019 Miller menyiapkan laporan keuangan. Yang ketiga, 31 Desember 2019 penyusunan laporan keuangan. Dan yang keempat yaitu 4 Januari 2020 Miller menyelesaikan opsi beli atas saham WADE. Oke, next. Berikut adalah jawaban bagian A, yaitu pada 7 Juli 2019. Oke, call option pada cash yaitu sebesar 240. Dan pertanyaan bagian B yaitu pada 30 September 2019, yaitu call option pada unrealized holding gain or loss income, yaitu sebesar 1.400. 1.400 ini bisa kita dapatkan dari $7 dikali dengan 200 saham. Baik, selanjutnya yaitu unrealized holding gain or loss income atau call option sebesar 60 didapat dari $240 dikurang $180. Dan bagian C, pertanyaan bagian C yaitu 31 Desember 2019 unrealized holding gain or loss income atau pada call option sebesar 400. Dan selanjutnya itu unrealized holding gain or loss income call option sebesar 115. Pertanyaan yang keempat yaitu pada 4 Januari 2011. Call option pada unrealized holding gain or loss income sebesar 200. Unrealized holding gain or loss income atau pada call option sebesar 35 dan cash yaitu 200 dikali $6 pada loss on settlement of call option. Maaf, cash yaitu sebesar 1.200. Loss on settlement of call option sebesar 30 dan call option sebesar 1.230 yaitu 1.200 ditambah dengan 30. Berikut adalah value of call option at settlement. Pada call option 2.400 ini di debit dan call optionnya pada 31 September di 1.400 pada debit dan 60.000 pada kredit. Dan pada tanggal 4 Januari call optionnya pada debit 200 dan pada kredit 400. Dan call option pada tanggal 4 Januari pada debit sebesar 35.000. 35. Jadi jika dijumlahkan sebesar 1.230. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.